Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelumnya Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat bergabung dan ikut dalam kegiatan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar. Sebelumnya, apakah ada di antara kalian yang bisa membantu Ibu untuk memimpin doa? Depan, Bu. Ya, silahkan. Baiklah teman-teman, untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini, kebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Asvan yang telah memimpin doa. Nah, sebelum lebih lanjut, kita kata pepatah kan, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita perkenalan terlebih dahulu, dimulai dari Ibu. Perkenalkan anak-anak sekalian, nama Ibu Nawang Julia Putri. Ibu akan bertugas sebagai pemimpin kelompok pada kesempatan kali ini. Nah, dilanjutkan oleh anak-anak sekalian. Silakan sebutkan nama, kelas, dan hobi. Dimulai dari siapa yang mau duluan? Boleh? Silakan, Yasvan. Afifah, oke, Afifah dulu. Halo, perkenalkan nama saya Afifah Renisa. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Hobi saya dance. Oke, terima kasih Afifah. Selanjutnya? Diva, Bu, Diva. Ya, silakan. Halo, perkenalkan nama saya Diva Alediasa dari kelas 11 MIPA 4. Hobi saya adalah menonton. Terima kasih. Selanjutnya, terima kasih Diva. Respon, Bu. Oke, satu-satu ya. Siapa duluan nih? Arik. Oke, Arik. Aku perkenalkan, nama saya Arik Tamsil dari kelas 11 IPA 7. Hobi saya jogging. Oke, lanjut. Halo, perkenalkan nama saya Yasvan Pandigoro dari kelas 11 IPA 1. Hobi saya pencak silat. Oke, lanjut. Saya, Bu. Ya, silakan. Halo, perkenalkan nama saya M. Afwan Afandi, biasa dipanggil Afwan. Saya dari kelas 11 IPA 4. Hobi saya berolahraga. Merci. Terima kasih, Afwan. Selanjutnya? Ayo. Zalfa, Bu. Ya, boleh. Perkenalkan nama saya Zalfa Azra dari kelas 11 MIPA 7. Hobi saya Apa hobinya, Zalfa? berenang, Bu. Berenang. Oke, lanjut. Yang lain? Saya, Bu, perkenalkan nama saya Meisha Yatira dari kelas 11 MIPA 4. Hobi saya menari. Oke. Dua lagi nih. Saya, Bu. Faiz dulu. Semangat banget nih kayaknya. Silakan Faiz. Perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Hamdi dari kelas 11 MIPA 1. Hobi saya belajar. Positif sekali ya hobinya Faiz. Oke, yang terakhir. Perkenalkan nama saya Sela Aisyah dari kelas 11 MIPA 7. Hobi saya nonton film. Oke, terima kasih anak-anak sekalian yang telah memperkenalkan dirinya. Selanjutnya Ibu ingin bertanya dulu nih sama kalian. Sebelumnya di antara kalian udah tahu belum kita mau ngapain nih kali ini? Ada yang tahu? Tahu nggak? Mau ngapain? Tidak tahu. Nggak tahu. Bimbingan Oke, kelompok. jadi pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan yang namanya bimbingan kelompok. Ada yang pernah dengar atau ada yang pernah ikut? Belum juga?
Belum, Bu. Belum, oke Bu jelasin. Jadi bimbingan kelompok adalah salah satu layanan dari bimbingan konseling yang dilaksanakan dalam suatu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok, sehingga anggota dapat mengembangkan potensi diri sekaligus memperoleh manfaat dari pembahasan topik tersebut. Nah, bimbingan kelompok ini bertujuan untuk memungkinkan siswa secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan materi dari guru BK sebagai sumber yang bermanfaat untuk kehidupan para konseli atau anggota kelompok. Nah, kan tadi Bu sudah jelasin di awal, pemimpin kelompoknya tuh Ibu, dan kalian itu sebagai anggota kelompok. Selanjutnya, di dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya yaitu kerahasiaan. Dalam hal ini, Ibu jelaskan kepada kalian, apapun yang kita bahas di dalam kelompok harus dirahasiakan, tidak boleh disebarluaskan ke orang lain. Jadi cukup pembahasan kita keep atau kita simpan di dalam kelompok ini saja. Lalu ada yang namanya azas kesukarelaan. Ibu bertanya dulu sama anak-anak semua, apakah kalian secara sukarela mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini atau terpaksa nih? Gimana? Secara sukarela. Sukarela, Bu. Tidak ada paksaan, alhamdulillah. Ya, Bu. Ya. Oke. Setelah pembahasan dari Ibu, pembahasan sedikit di awal tadi, ada yang bisa mereview sedikit atau menjelaskan kembali apa itu bimbingan kelompok? Gimana? Bimbingan kelompok. Ada nggak? Bimbingan kelompok adalah salah satu layanan dari bimbingan konseling. Terus apa lagi? Yang memanfaatkan dinamika kelompok. Pakai bahasa sendiri nggak apa-apa. Oke, mungkin masih malu-malu nih, nggak apa-apa. Selanjutnya, untuk sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, Ibu jelasin, jadi di dalam bimbingan kelompok ini ada 2 topik. Yang pertama topik tugas dan yang kedua topik bebas. Kalau topik tugas itu topik dari Ibu yang sudah Ibu siapkan untuk Ibu berikan kepada kalian. Dan yang kedua itu topik bebas, di mana topiknya kita sepakati bersama apa yang akan kita bahas. Karena di dalam bimbingan kelompok ini kita akan membahas suatu permasalahan yang memang sedang hangat diperbincangkan. Bisa dari bidang pribadi, sosial, belajar maupun karir. Yaitu 4 bidang layanan di dalam BK. 4 bidang layanan di dalam BK. Sebelum lebih lanjut, kan pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan topik tugas, yaitu topik tugas mengenai adiksi narkoba. Ibu ingin bertanya dulu kepada anak-anak sekalian, apakah kalian sudah siap mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada kali ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, sekarang share screen dulu materinya ya. Belum kebuka kayaknya, bentar. Udah muncul belum di kalian? Share screen-nya. Belum, Bu. Belum ada. Oh, udah, Bu. Udah. Nah, jadi ini materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang narkoba dan penyalahgunaannya. Nah, Ibu tanya dulu, apa yang kamu ketahui tentang penyalahgunaan narkoba? Ayo, ada yang tahu? Apa itu narkoba? Yang kalian tahu aja. Obat-obatan terlarang. Obat-obatan terlarang. Terus? Udah, itu aja. Yang lain?
Bahan adiktif berbahaya. Bahan adiktif berbahaya. Terus ada yang mau jawab lagi? Membuat seseorang menjadi candu, Bu. Tidak berhenti untuk memakainya. Oke, baik sekali ya jawaban-jawabannya. Jadi di sini Bu jelasin dulu. Untuk yang pertama langsung ada tulisan narkoba tidak untuk dicoba. Pada bagian ini kamu akan memahami tentang pengertian narkoba, apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkoba, dan faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Betul sekali seperti yang anak-anak katakan tadi, pengertian narkoba. Narkoba, kependekan dari narkotika, psikotropika, obat-obatan terlarang, dan zat adiktif. Narkotika atau zat dan obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang bisa menyebabkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang yang menggunakannya. Sedangkan psikotropika merupakan obat atau zat, baik yang alamiah ataupun sintesis, yang memiliki fungsi psikoaktif melalui pengaruh penyaringan pada susunan syaraf, pusat yang menimbulkan perubahan khusus pada aktivitas perilaku dan mental. Nah, sedangkan zat adiktif itu bahan lain yang tidak termasuk narkotika dan psikotropika yang bisa menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi bagi penggunanya. Selanjutnya, apa yang kamu ketahui tentang penyalahgunaan narkoba? Lanjut, penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba tidak untuk pengobatan, melainkan karena ingin menikmati pengaruh atau dampaknya. Penyalahgunaan narkoba pada umumnya disebabkan karena zat-zat tersebut menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan rasa kenikmatan, kenyamanan, kesenangan, dan ketenangan, walaupun hal ini sebenarnya hanya dirasakan secara semu, atau tidak secara sesungguhnya. Efek, jenis, dan dampak narkoba. Nih, udah banyak nih. Ada narkoba jenis depresan, antara lain opiat, morfin, sedatif, hipnotik, ganja, alkohol, inhalansia. Narkoba jenis ini dapat menurunkan kerja otak dan memperlambat aktivitas tubuh. Selanjutnya ada LSD. Narkoba jenis ini memberikan efek halusinasi yang kuat pada pemakai, sehingga pada saat melihat sesuatu, hal atau benda yang sebenarnya tidak ada itu terasa nyata. Ada juga narkoba jenis stimulan, memberikan efek mempercepat kerja otak dan meningkatkan detak jantung. Beberapa jenis narkoba stimulan antara lain amfetamin, metefemin, kokain, nikotin, atau kafein. Nah, ada lagi narkoba jenis baru, NPS. Pembuatannya menggunakan berbagai bahan kimia yang membuat struktur zat kimia. NPS tidak terdapat pada dalam zat yang dilarang peredarannya. Narkoba jenis NPS ini dapat mengakibatkan sulit tidur, kehilangan memori, dan sebagainya. Ini contohnya nih. Terus ada lagi contoh kasus. Sebelum contoh kasus ada nih di atasnya, selain berbentuk obat-obatan, saat ini narkoba juga bisa berbentuk cairan yang dikemas dalam botol air mineral, cairan vape, makanan, dan permen. Penjualan sekarang pun bisa dilakukan secara online. Seperti contoh di bawah ini bertulis, sejumlah remaja di Jawa Tengah terindikasi perilaku menyimpang karena kecanduan air rebusan pembalut untuk merasakan sensasi mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Keterbatasan ekonomi menjadi alasan utama perilaku itu. Jadi karena penasaran nih, anak-anak di Jawa Tengah, tapi mereka nggak punya uang buat nyobain sensasi narkoba itu, sehingga mereka berperilaku menyimpang. Kecanduan air rebusan pembalut untuk merasakan sensasi mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Tuh, ada dari www.inews Jateng tahun 2018. Selanjutnya, dampak penyalahgunaan narkoba. Ada di bagian fisik. Untuk fisik tuh badan jadi kurus, lemas, malas, mata kemerahan, muka pucat, bibir kehitaman, badan gemetar, mata berair, berkeringat secara berlebihan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Psikologisnya, kerja lamban dan ceroboh, sering tegang dan gelisah, hilang percaya diri, penghayalan, penuh curiga, berperilaku agresif, sulit berkonsentrasi, mudah merasa kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri, merasa tidak aman, dan bahkan bunuh diri. Selanjutnya, di lingkungan mengabaikan aktivitas ibadah, menarik diri dari keluarga dan lingkungan sekitar, merepotkan dan menjadi beban keluarga, pendidikan menjadi terganggu, dan masa depan suram. Nah, sebelum kita lanjut, menurut kalian faktor apa yang menyebabkan seseorang itu mengkonsumsi narkoba? Ada yang mau jawab? Stres. Stres. Ada lagi? Pengaruh dari teman. Pengaruh dari teman. Ada lagi? Pening. Apa? Apa, Faiz? Tidak mampu
kemampuan menghadapi masalah. Oke, apa lagi? Depresi. Depresi. Ada lagi yang mau jawab? Faktor kepribadian, faktor keluarga. Oke. Nah, banyak sekali jawaban dari anak-anak sekalian sudah benar. Ada yang jawab stres, depresi, faktor lingkungan, Bu. Apalagi penasaran, mau coba-coba, dan lain sebagainya. Kita lihat faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, rasa ingin tahu atau penasaran. Yang kedua, ingin terbebas dari suatu masalah. Yang ketiga, mencari kesenangan. Keempat, ingin diterima dalam suatu kelompok atau komunitas. Yang kelima, adanya tekanan dari sebuah komunitas. Lanjut. Berbagai faktor penyebab penyalahgunaan narkoba terkait juga dengan karakteristik remaja dalam pengambilan keputusan. Remaja memiliki pertimbangan yang baik dan mampu membuat keputusan bijaksana bila diberikan waktu yang cukup untuk berpikir. Namun, terkadang remaja cenderung untuk membuat keputusan yang emosional dibanding keputusan yang hati-hati, penuh pertimbangan dan logis. Mengapa demikian? Ada yang bisa jawab? Kalian kan usia remaja nih. Kalian umur berapa? Coba Ibu tanya. 16, Bu. 16, Bu. 16, 17. Nah, itu kan usia-usia remaja. Di sini dikatakan, remaja itu terkadang kalau ngambil keputusan emosional dibanding keputusan yang hati-hati dan penuh pertimbangan. Atau keputusan yang logis. Mengapa demikian? Kenapa? Karena masih pelin-pelan, Bu. Belum bisa mengambil keputusan dengan tepat. Pribadiannya belum muncul, masih mencari jati diri. Oke, ada yang mau jawab lagi? Udah, Ada itu yang aja. mempengaruhi, Bu. Oke, terus? Oke, lanjut ya. Bagian dari otak seseorang terus mengalami kematangan di usia 20-an. Nah, prefrontal cortex, pusat kontrol otak yang berfungsi untuk berpikir ke depan serta menilai resiko dan manfaat mencapai kematangan dengan baik setelah usia remaja. Sementara itu, sistem limbik otak yang berfungsi mengontrol emosi matang lebih awal. Ketika remaja membuat pilihan dalam situasi emosional, pilihan mereka sering lebih berkaitan dengan perasaan daripada dengan logika. Bagaimana narkoba mempengaruhi tubuhmu? Narkoba dan otak kita. Narkoba disebut zat psikoaktif karena mempengaruhi kerja otak yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Itulah sebabnya pemakaian narkoba dapat mempengaruhi fungsi tubuh, mengubah mood, cara berpikir, serta kesadaran dan perilaku pemakaiannya. Nih, ini kalau otak normal dia bisa dilihat di gambar ya. Tuh. Kalau misalnya otak pecandu ganja ada bolong-bolongnya. Kalau otak pecandu heroin lebih parah lagi. Gambar ini menunjukkan hasil scan pada otak orang sehat, pecandu ganja, dan pecandu heroin. Jadi narkoba ini banyak banget pengaruh buruknya selain untuk fisik, untuk psikologis. Banyak tadi kan di lingkungan juga berpengaruh. Nah, efek dari penyalahgunaan narkoba pada tubuh kita bisa jauh jangkauannya. Mereka bisa secara serius merusak tubuh kita. Penyakit jantung, stroke, kanker, HIV, AIDS, hepatitis, dan penyakit paru-paru. Semua bisa merupakan konsekuensi dari penyalahgunaan narkoba. Beberapa efek ini terjadi ketika obat yang digunakan dalam dosis tinggi atau setelah penggunaan jangka panjang. Namun beberapa mungkin terjadi hanya setelah satu pemakaian. Jadi, enggak semua dalam jangka panjang aja efeknya. Bisa jadi setelah satu kali pemakaian tuh udah langsung efek. Nah, ada tanda-tanda penyalahgunaan narkoba. Sebelumnya tuh bisa jadi energik dan bersemangat, rajin beribadah, rajin ke sekolah, disiplin, patuh, terbuka, berperilaku sopan dan halus, berteman, bergaul, dan berpikir positif. Setelah dia memakai narkoba tuh bisa jadi lesu, tidak bersemangat, malas, bahkan meninggalkan ibadah. Sering membolos, akhirnya putus sekolah, melanggar disiplin, sering berbohong, tidak patuh, menutup diri, pemarah, melawan, kasar, dan pergaulan bebas. Setelah kalian melihat slide ini, banyak kan yang mempengaruhi seseorang sebelum dan setelah memakai narkoba. Menurut kalian, gimana? Ini baik atau buruk? Buruk, Bu. Buruk, Bu. Buruk. Oke. Bagaimana menjaga diri dan mendukung teman yang terkena narkoba? Ada yang tahu nggak gimana caranya? Gimana kita menjaga diri dari
pengaruh narkoba dan gimana cara kita mendukung kalau misalkan kita ada teman yang udah terkena narkoba? Pertama kalau untuk jaga diri, pergaulan dibatasi. Oke. Terus kalau dukung temen yang sudah kecanduan narkoba, lebih baik diomongin dulu, terus kalau sudah lebih parah bisa direhabilitasi. Oke, selain Afifah ada yang mau jawab? Menjaga diri dengan mengikuti berbagai kegiatan yang positif, terus meningkatkan kepercayaan diri, harga diri, terus menjaga pergaulan dari pergaulan yang tidak baik. Oke, terima kasih Afifah dan Diva. Kita lihat bagaimana menjaga diri tetap aman dari narkoba. Yang pertama itu mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Yang kedua berpikir kritis, dan yang ketiga nikmati kebersamaan dengan keluarga. Selanjutnya, berani berkata tidak. Jangan memulai mencoba atau mengkonsumsi narkoba dan waspada terhadap orang yang belum dikenal. Selektif dalam bergaul, jauhi teman-teman yang kira-kira membawa pengaruh negatif, serta bergaul dengan teman-teman yang memiliki perilaku positif. Nah, selanjutnya pengaruh teman sebaya. Tadi kan di awal ada yang jawab tuh, pengaruh lingkungan, Bu, makanya seorang bisa mengkonsumsi narkoba. Benar, pengaruh teman sebaya. Pengaruh teman sebaya ini tidak selalu buruk. Setiap orang pasti akan dipengaruhi oleh teman-teman, baik positif maupun negatif, di usia berapapun. Ketika kamu tumbuh menjadi remaja, teman-temanmu akan memainkan peran yang lebih besar dalam memengaruhi pikiranmu, perbuatan, dan perasaan. Kadang, di situasi emosional, sulit untuk menolak pengaruh negatif dari teman sebaya. Pengaruh itu bisa menjadi tekanan atau beban, dan kamu mungkin akan merasa terpaksa dan tidak nyaman untuk melakukannya. Oke, selanjutnya mengenai mitos dan fakta tentang narkoba. Mitos yang pertama itu kamu dapat berhenti menggunakan narkoba kapan saja. Yang kedua, narkoba membantu memecahkan masalah. Yang ketiga, tidak semua jenis narkoba berbahaya. Sedangkan faktanya, sekali mencoba akan ketagihan. Pecandu narkoba tidak bisa berpikir normal sehingga tidak membantu menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, tidak ada narkoba yang aman dan tidak berbahaya. Lanjut. Bagaimana memberikan dukungan kepada teman kita yang sudah terkena atau pernah mencoba narkoba. Yang pertama itu bisa dengan berikan dukungan emosional, yakni yakinkan bahwa dia dapat lepas dari narkoba. Bantu teman kalian ketika dia siap dibantu. Gunakan komunikasi yang efektif dan tidak menggurui serta tidak menghakimi. Selanjutnya, ciptakan situasi nyaman untuk temanmu sehingga dia mampu berpikir dan berbicara dengan tenang. Selanjutnya, dorong temanmu untuk menjauhi narkoba baik dari pergaulan ataupun dari barangnya. Atau langkah yang terakhir, carilah bantuan profesional untuk dukungan lebih lanjut, misalnya Badan Narkotika Nasional, BNN Provinsi, BNN Kota atau Kabupaten, atau pusat rehabilitasi baik negeri maupun swasta. Oke. Nih, jauhi narkoba di masa depanmu yang sangat berharga. Jika ingin hidup nyaman, aman, dan bahagia, jangan gunakan. Bantu temanmu yang terkena untuk bangkit, terus bersemangat, masa depanmu pasti lebih cerah. Nah, itu adalah materi dari Ibu. Ibu stop dulu share-nya. Mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan tadi tentang apa itu narkoba, jenis-jenisnya, penyebabnya, dan bagaimana cara menjauhinya. Di antara materi-materi yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada pertanyaan dari kalian? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Itu Bu, apakah kecanduan alkohol dan narkoba itu bisa dihentikan? Oke. Pertanyaan Afwan sangat bagus sekali. Apakah kecanduan narkoba itu bisa dihentikan? Bisa. Cuma agak sulit ya, Afwan, karena seperti mitos dan fakta yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, kalau narkoba ketika kita sudah mencobanya tuh kita nggak bisa langsung bisa berhenti gitu. Nggak bisa kapanpun, aku mau berhenti, tapi bisa langsung berhenti tuh nggak bisa. Walaupun ada keinginan dari si pecandu ini, dia tetap butuh bantuan dari orang-orang sekitarnya, baik keluarga, teman-teman, maupun bantuan tenaga profesional seperti BNN ataupun pusat rehabilitasi tadi. Karena kan narkoba ini zat adiktif ya, jadi ketika kita sudah mencoba, pasti kita tuh ketagihan
kebahagiaan. Kalau misalnya kita enggak mendapatkan itu tuh pasti ada rasa yang tidak terpenuhi. Kalau bahasa kerennya orang-orang bilang tuh sakau. Jadi kalau misalnya ketika dia tidak mendapatkan itu, efeknya tuh ada yang parah, ada yang bisa sampai ngomong sendiri, ada yang bisa pukul-pukul tembok. Nah itu kalau misalkan dia emang udah kecanduan. Jadi kalau ditanya apakah bisa berhenti, bisa, cuma memang harus ada niat yang benar-benar luar biasa dari dalam dirinya sendiri dan juga bantuan dari orang-orang sekitar. Seperti itu. Untuk yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada? Cukup? Mengapa Oke, remaja Diva. dan generasi muda itu menjadi sasaran utama bagi para pengedar narkoba? Oke, pertanyaannya bagus nih. Kenapa generasi muda jadi sasaran utama? Karena generasi muda kan penerus bangsa. Kalian yang merupakan tombaknya nanti. Kalian yang melanjutkan kepemimpinan bangsa ini. Kalian yang bakal jadi usia-usia produktif. Jadi kenapa sasarannya kita? Karena mereka tahu kalau misalnya para penerusnya nih yang kena, para generasi mudanya yang kena, otomatis masa depan ke depannya di suatu bangsa itu yang nggak bakal bagus. Karena kenapa juga kita jadi sasaran utama itu kan jangka panjang. Jangka pendeknya karena kita mulai dipengaruhi. Itu tadi kalau misalnya mungkin ada dari kalau kita kenal orang di jalan langsung diiming-imingi, biasanya seseorang yang diajak itu dia dikasih gratis dulu biasanya. Kayak nih cobain gitu. Ntar udah dicobain, mulai ngerasa enaknya, ada efeknya. Nanti setelah itu ketagihan kan, baru menghalalkan segala cara untuk bisa selalu mendapatkan barang itu. Karena kalau udah kecanduan tuh susah. Tadi kan ada faktor-faktor tuh, ada faktor fisik, faktor lingkungan, faktor apa lagi. Kalau misalkan kita udah kecanduan banyak kan, banyak hal yang bisa dipengaruhi, hal-hal negatif kalau misalkan kita udah kecanduan. Jadi kalau misalkan ditanya kenapa generasi muda Bu yang jadi sasaran utama, karena pertama kita mudah dipengaruhi. Yang kedua, ya karena kita tombaknya tadi, ujungnya nanti, ujung kepemimpinan bangsa ini. Penerusnya tuh kita. Jadi kalau misalkan udah dari akar-akarnya, bibit-bibitnya udah rusak, berarti nggak bisa jadi pohon yang gede dong, nggak bisa jadi pohon yang berbuah baik, yang berbuah bagus. Itu kenapa sasaran utamanya tuh generasi muda, kayak gitu. Ada lagi yang mau nanya? Mungkin satu pertanyaan lagi? Bu, apa lagi boleh gak, Bu? Oke, silakan. Bu, kan kalau minuman keras kan itu kan bisa mempengaruhi tingkat penggunaan narkoba kan ya, Bu? Ya. Nah, mengapa ada minuman yang diperbolehkan itu, Bu? Ada minuman keras yang diperbolehkan. Ada yang Afwan, ada yang tahu nggak minuman yang diperbolehkan tuh apa? Ya itu contohnya kayak misalkan lagi di tempat-tempat klub-klub yang kayak gitu. Oke. Sebenarnya bukan diperbolehkan ya. Ibu rasa tidak ada hukum yang menegaskan secara tegas kalau diperbolehkan. Cuma untuk melegalkan itu jadi kayak ilegal bahasanya. Sebenarnya tuh nggak boleh. Pasti kalau misalkan kalian sering baca berita atau lihat TV, pasti ada kan kayak nanti polisinya digerebek tuh bahasanya di klub mana, di klub mana. Cuma mungkin ranahnya dia beda. Kalau minuman itu dia lebih ke bukan zat adiktif gitu, Afwan. Jadi kayak emang beda bidang antara narkoba dan minuman ini. Sama-sama mempengaruhi, cuma kan kalau minuman dia kan paling mabuk ya. Mabuk tuh besoknya bisa sadar loh. Nah itu tuh nggak diperbolehkan ya, nggak pernah ada hukumnya yang ibu tahu memperbolehkan. Cuma mungkin dia ilegal. Itu jadi suatu bisnis loh untuk mereka, kayak suatu klub itu. Beda sama narkoba. Kalau narkoba kan ada tuh banyak hukumnya, undang-undangnya yang memang nggak ngebolehin. Sedangkan kalau minuman tadi tuh kayak lebih sebenarnya nggak ada yang membolehkan secara legal, cuma memang kalaupun dihentikan semua tuh kayaknya agak susah karena kan banyak banget klub-klubnya nih kalau di Indonesia mungkin. Jadi salah satu antisipasinya tuh dengan kayak digerebek itu kalau misalkan mau tahun baru dan segala macam itu caranya. Cuma kalau Afan tanya itu kan bikin kita kecanduan juga benar, cuma beda dari narkoba. Dia dua hal yang berbeda. Ibarat kata mungkin kalau minuman alkohol itu kalau tingkatannya mungkin tingkatan yang paling rendah gitu dibanding narkoba jenis lain, dibanding sabu, ganja dan sebagainya. Kalau narkoba kan
udah benar-benar jelas dia nggak boleh kan banyak hukumnya yang melanggar. Sedangkan kalau minuman menurut Ibu belum ada sih, belum ada hukum secara tegas yang melanggar itu. Begitu. Itu dua hal yang berbeda sepertinya. Baik, Bu. Oke, ada lagi selain Afwan mungkin teman-teman yang lain? Ibu, bagaimana menumbuhkan kesadaran agar tidak terpengaruh pada narkoba? Oke, Kesadaran diri. kesadaran diri. Nah, itu kan tadi udah ada lagi tuh gimana cara menjauhi diri dari narkoba di dalam materi kan udah ada. Tadi katanya mendekatkan diri kepada Allah, berkumpul dengan teman-teman dan keluarga, terus berani berkata tidak, harus bisa protek diri dari orang yang kita nggak terlalu kenal, jangan terlalu akrab, jangan terlalu mudah percaya, terus sama teman-teman sekitar juga kita harus milih-milih mana yang kira-kira membawa dampak positif, mana yang membawa dampak negatif. Selain itu kan sekolah-sekolah tuh sering loh mengadakan sosialisasi tentang narkoba. Itu juga salah satu bentuk antisipasi dari lembaga pendidikan untuk kalian, remaja-remaja, penerus bangsa, biar kalian tahu betapa bahayanya narkoba ini, gimana cara kita membatasi diri agar kita tidak terkena narkoba ini, pengaruh dari narkoba. Karena kalau udah kena tuh kan bahaya banget, banyak banget faktor-faktor negatif yang mempengaruhi. Jadi kalau bagaimana cara menumbuhkan kesadaran diri, yaitu tadi kita harus tahu betapa pentingnya kita mengetahui tentang bahaya narkoba ini. Dan salah satu bentuk protek diri tadi yaitu kalian harus bisa mengantisipasi kalau misalnya ada orang nggak kenal tapi udah berani nawarin yang kayak gitu, kalian bisa nolak. Makanya pentingnya sosialisasi wacana tentang bahayanya narkoba. Kalau misalnya kalian nggak tahu narkoba itu berbahaya, bisa jadi kalau misalnya ada orang yang kalian nggak kenal nawarin itu, kalian mau aja. Cuma kalau kalian udah tahu itu bahaya, kalian bisa tahu, oh ini tidak baik gitu. Jadi kalian bisa menghindari seperti itu, Dipa. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih. Bu. Oke, nah pertanyaan yang bagus ya dari Diva, Afwan. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin karena kita juga waktunya terbatas, karena keterbatasan waktu, jadi kita tidak bisa berlama-lama lagi pada kegiatan bimbingan kelompok kita kali ini. Untuk itu, sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin mendengar kesan dari Ananda sekalian mengenai kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini. Apa yang Ananda bisa ambil dari materi yang sudah Ibu sampaikan tentang adiksi narkoba tadi? Mungkin bisa ada yang mau mewakili teman-temannya atau 2-3 orang, gimana nih kesannya? Atau mungkin Seru, mau Bu. Jadi bicara satu-satu, boleh juga. Gimana? menurut Viva bermanfaat, Bu, karena juga bisa tahu kayak mana bahayanya narkoba, dampak Oke. negatif dan positif narkoba, Jadi menurut Viva dan cara bermanfaat menghindari ya? narkoba. Oke. Ya, Bu. Yang lain? Mungkin bisa menambah wawasan, Bu, dan pengetahuan. Oke, yang lain? Atau mungkin langsung pesan-pesan dan kesannya nih. Gimana kesannya selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Seru, tadi ada yang bilang menambah wawasan, menambah pengetahuan. Yang lain mana nih nggak ada suaranya? Gimana? Yasvan mungkin? Bagus, Bu. Menambah. Faiz, gimana Faiz? Bimbingan kelompok hari ini? Sangat seru, Bu. Sangat seru. Sela? Gimana Sela? Iya, Bu. Seru, bermanfaat. Seru dan bermanfaat. Oke. Jadi Seru, Bu, bermanfaat.
Iya, kalian alhamdulillah jika materi yang Ibu sampaikan bisa kalian terima. Tadi ada yang bilang seru Bu, menambah wawasan, bermanfaat. Alhamdulillah Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kalian serta bisa menjadi bekal untuk kalian ke depannya agar kalian bisa mengetahui bagaimana bahaya narkoba, bagaimana cara menjauhinya, bagaimana kalian bisa menjaga diri dari pengaruh narkoba. Nah, sebelum kita menutup kegiatan kita, karena kita sudah di penghujung kegiatan, untuk mengucap alhamdulillah, ada baiknya kita tutup lagi dengan berdoa bersama. Siapa yang memimpin? Apa Yaspan lagi atau mau gantian? Untuk doa nih, tanda kita selesai telah melaksanakan kegiatan. Pak Is, mungkin mau pimpin doa nggak Pak Is? Mau nggak? Boleh, Bu. Oh, langsung lepas topi, oke. Oh, ganti peci. Keren, keren, keren. Pasus. Oke, ayo Pak Is yuk. Marilah teman-teman untuk mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih banyak Faiz untuk doanya. Sudah memimpin doa, Ibu ucapkan juga terima kasih untuk anak-anak Meisa, Viva, Diva, Sela, Zalfa, Alfan, dan Yaspan. Tadi ada Arik juga ya, mungkin karena sinyal, jadi tidak bisa join lagi. Terima kasih, semoga kegiatan ini dapat membawa manfaat bagi kalian, tentunya juga bagi Ibu. Terima kasih waktu dan perhatiannya. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada perilaku yang kurang berkenan. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dengan topik yang lebih bervariasi lagi, yang akan kita bahas bersama. Untuk itu, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sama-sama Ibu.